siswa dari ITKS Bali akan menyampaikan sedikit pemahaman tentang penyakit SLE. Apa sih penyakit SLE itu? Nah, sebelum kami menjelaskannya, kami akan memperkenalkan nama kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Putu Adinda Saraswati, yang kedua ada Niputu Ananda Putri Astawa, yang ketiga ada Kade Arisa Putrajaya, yang keempat ada Iputu Artawan, yang kelima ada Iputu Ayu Mariani Herawati, yang keenam ada saya sendiri yaitu Nikade Ayu Sarastini, yang ketujuh ada Nimade Cempaka Ningrum, yang ke-8 ada Dewa di dalam Yeni Mulyani, yang ke-9 ada Niwayan Nuni Idiani, yang ke-10 ada Kade Sufira Angela, dan yang terakhir atau yang ke-11 ada Komang Yunita Trihandayani. Baik, setelah kita memperkenalkan nama kelompok, selanjutnya kita akan menjelaskan yang pertama itu adalah pengertian dari SLE. Nah, di mana SLE atau Systemic Lupus Erythematosus itu adalah penyakit autoimun di mana kronis yang dapat menyebabkan peradangan di beberapa bagian tubuh termasuk kulit, sendi, ginjal hingga otak. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa kalian yang pasti kurang tahu dong, apa sih itu autoimun. Nah, sebelum kita menuju ke penjelasan autoimun, yang pertama ada imun. Nah, imun itu apa sih? Nah, imun itu adalah sistem kompleks dari sel dan darah yang melindungi tubuh dari kuman atau virus yang menyebabkan penyakit ataupun bisa menyebabkan infeksi. Nah, jadi di dalam tubuh, di dalam darah kita itu pasti terdapat sel imun yang bersirkulasi di seluruh tubuh kita. Jadi jika ada kuman atau virus yang masuk ke dalam tubuh, sel imun itu akan langsung menyerang dia kuman atau virus tersebut yang masuk ke dalam tubuh. Nah, pada penyakit SLE ini juga sama, itu imun menyerang tubuh kita sendiri atau imun menyerang imun kita sendiri atau autoimun, yang dimana seharusnya imun itu melindungi tubuh kita dari hal yang biasanya menyebabkan peradangan pada tubuh sehingga yang bersifat kronik atau selamanya atau dalam jangka waktu yang panjang dan menyerang semua sistem pada tubuh kita. Jadi, apa saja penyebab dari SLE ini? Penyakit SLE sampai saat ini belum diketahui penyebabnya karena apa. Namun, ada beberapa hal yang dapat menjadi penyebab dari penyakit SLE, yaitu yang pertama, genetik atau keturunan. Ibu yang menderita penyakit SLE kemungkinan menurunkan penyakitnya kepada anak perempuan daripada laki-laki. Kenapa pada anak perempuan? Dikarenakan adanya perbedaan hormon dan kromosom pada anak laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua ada environmental atau lingkungan. Misalnya seperti terpapar sinar UV atau terpapar pestisida. Kemudian yang ketiga ada penyakit infeksi. Yang keempat ada obat-obatan tertentu atau efek samping dari obat-obatan. Ini jenis SLE ada tiga, yaitu yang pertama SLE yang dapat menyerang semua organ tubuh sehingga dapat menyerang organ tubuh mana saja. Kemudian yang kedua ada DLE atau Discoid Lupus Erythematosus, yaitu yang pada dasarnya menyerang pada lapisan kulit sehingga harus menghindari sinar matahari. Kemudian yang ketiga ada lupus akibat obat, yaitu lupus yang disebabkan oleh terjadinya efek samping dari obat-obatan tertentu. Yang ketiga, faktor fisiologis. Di sini saya akan sedikit menjelaskan gimana sih proses penyakit ini. Jadi normalnya, sel dalam tubuh kita ini akan mengalami kematian setiap harinya, atau istilahnya disebut apoptosis. Jadi ketika mengalami apoptosis, sel mengeluarkan sisa seperti DNA, histon, dan beberapa protein yang merupakan bagian dari nukleus atau inti sel. Nah, kemudian pada orang yang mengidap SLE, sel imunnya akan menganggap sisa dari apoptosis itu benda asing, organisme atau musuh yang masuk ke dalam tubuh. Jadi sel imun ini tidak mengenali sisa dari apoptosis, sehingga mereka atau sel imun menyerang sisa dari apoptosis yang kemudian mengakibatkan peradangan. Nah, pada orang SLE, peradangan akan berlipat ganda dan prosesnya bisa terjadi di seluruh organ pada tubuh kita. Kejadian ini akan terus berulang-ulang sehingga orang yang mengidap SLE tidak akan dapat sembuh. Manifestasi klinis didapat dari pengertian SLE, penyakit dalam tubuh bukan bersifat sistematis. Jadi gejalanya tergantung pada organ yang disebut. Terdapat dua gejala
Yang kelima ada penentuan diagnostik, diantaranya yang pertama ada antinuklear antibodies atau ANA, adalah kelompok antibodi protein yang bereaksi menyerang inti dari satu sel. Dalam pemeriksaan ini hampir sama dengan pemeriksaan darah lengkap, yang diambil adalah darah. Yang kedua ada pemeriksaan imunologi, diantaranya adalah anti-DSDN antibody, anti-SM antibody, anti-phospholipid antibody, sifilis, lupus, anti-kolagen, dan Crohn's. Pemeriksaan imunologi tersebut merupakan salah satu kriteria dalam penentuan diagnosis SLE. Selanjutnya yang ketiga ada analisis urin. Urin pada penderita lupus dapat mengalami kenaikan kandungan protein dan sel darah merah. Kondisi ini menandakan bahwa lupus menyerang ke ginjal. Yang terakhir ada kriteria diagnosis lupus eritematosus sistemik. Tes ini dilakukan jika sudah melakukan tes yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi di kriteria diagnosis ini sudah ada kriteria yang mana mengarah ke SLE. Bagian penata laksanaan tidak ada pengobatan yang permanen untuk penyakit SLE, hanya saja ada terapi yang bertujuan untuk mengurangi gejala, melindungi organ, dan mengurangi peradangan atau tingkat aktivitas autoimun tubuh. Selanjutnya terdapat terapi farmakologi dan terapi non-farmakologi. Yang pertama, penyakit yang ringan atau remiten bisa dibiarkan tanpa pengobatan bila diperlukan, yaitu obat NSAID atau obat antiinflamasi. Selanjutnya, antimalaria untuk mencegah kekebalan serta meredakan gejala lupus. Yang ketiga, kortikosteroid untuk mengatasi peradangan yang terjadi pada lupus dengan mengontrol kerja sistem imun. Obatan imunosupresan digunakan pada pasien manifestasi SLE berat dan kerusakan organ dalam. Selanjutnya yang kedua, terapi non-farmakologi menghindari sinar matahari, rajin berolahraga untuk menjaga kekuatan otot tulang serta memperbaiki suasana hati. Yang ketiga, beristirahat dan tidur dengan cukup. Yang keempat, menerapkan pola makan sehat seperti memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-biji utuh. Yang kelima, mengonsumsi vitamin dan suplemen seperti vitamin D atau suplemen kalsium jika disarankan dokter. Yang keenam, menghindari konsumsi alkohol. Yang ketujuh, berhenti merokok. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana caranya menghindari SLE, yaitu dengan menerapkan pola hidup sehat dan menghindari stres, memakan makanan yang bergizi, dan mengurangi merokok atau kalau bisa tidak merokok ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih.